إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وذوي الحق علينا أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يمن علينا بالعافية كاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا والغنى عن الناس، وأن الله يزل عنا الخصال المذمومة ويحلنا بالخصال المحمودة ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي وآل النبي خير البرية لنا ولكم ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah min jami'i awliyaillah wa asfiyaillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Santri dan santriwati sekalian, silakan siapkan kitabnya, ambil kitabnya, kitab Tauhid Tijanut Darori halaman 3. Pada minggu yang telah lewat, kita telah membahas tentang sifat baqa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat baqa. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal, tidak ada akhirnya. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu yang berikutnya tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Silakan lihat kitabnya halaman 3 baris ke-5 dari bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi jami' ulumihi fid daraini amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya yang baharu. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala, arti wajib bagi Allah Ta'ala itu pasti Allah Ta'ala itu memiliki sifat berbeda dengan makhluknya. Artinya Allah Ta'ala tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita masih memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sesamaannya di dunia ini, maka i'tiqad kita itu salah. Allah Ta'ala tidak sama dengan kita. Allah Ta'ala menyentuh kita tanpa tangan.
Allah Ta'ala berbicara pada kita tanpa huruf dan suara. Allah Ta'ala melihat kita tanpa mata kayak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar kita meski tidak memiliki daun telinga. Jadi Allah Ta'ala mendengar tidak memerlukan telinga. Bapak nang kayak apa? Kada tahu nang kayak apa. Yang penting kita yakini Allah Ta'ala itu mendengar. Yang penting kita yakini Allah Ta'ala itu berbeda dengan kita sebagai makhluknya. Jangan sampai ada perasaan bahwa Allah Ta'ala itu sama dengan kita. Kalau kita mengatakan Allah Ta'ala sama dengan kita, maka i'tiqad kita perlu kita perbaiki. Bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan mukhalafatuhu lil hawadisi itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan mukhalafatul hawadisi itu seperti apa? Fal mukhalafatu lil makhluqat, maka berbedanya Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Fal mukhalafatu lil makhluqat, maka berbedanya Allah Ta'ala dengan segala makhluk itu ibaratun an salbil jirmiyah wal irdiyah wal kulliyah wal juz'iyah walawazimiha anhu ta'ala. Maka berbedanya Allah Ta'ala itu adalah ibaratun, satu ibarat an salbil jirmiyah, daripada menghilangkan atau menafikan atau meniadakan sifat kebendaan, wal irdiyah, dan sifat sifat kemanusiaan, wal kulliyah, dan meniadakan keseluruhan, meniadakan kulliyah, wal juz'iyah, dan meniadakan juga yang namanya juz'iyah, bagian-bagian, walawazimiha, dan yang berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi. Artinya Allah Ta'ala itu tidak memiliki jirim, tidak memiliki batang tubuh. Kemudian wal irdiyah, tidak juga memiliki sifat seperti kita manusia. Wal kulliyah, Allah Ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian. Wal juz'iyah, dan Allah Ta'ala tidak memiliki bagian-bagian seperti kita. Kalau kita kulliyah, jirmiyah kita, ya ini jirmiyah kita namanya. Nah, kalau irdiyah, apa yang ada di dalam diri kita, itu namanya irdiyah, sifat kebendaan. Kalau yang namanya kulliyah, ya ini ada kepala, jadinya batang tubuh, itu namanya kulliyah. Kalau juz'iyah, ya ini tangan, ini satu juzu. Nah, tangan ini terbentuk dari apa? Dari juzunya ada jariji, ada kuku, ada tulang, ada daging, ada. Nah, maha suci Allah dari kulliyah, dari juz'iyah, dari irdiyah, dari jirmiyah. Jadi Allah Ta'ala, kalau kita terpikir Allah Ta'ala itu berbentuk badan, berbentuk benda, kada. Bentuk badan, kada. Berbentuk ada kulliyah secara menyeluruh. Batang tubuh, tidak. Atau Allah Ta'ala juz'iyah, memiliki tangan, tidak juga. Atau yang berkaitan dengan itu, dengan juz'iyah, dengan kulliyah, dengan jirmiyah, dengan irdiyah. Falazimul jirmiyati at-tahayyuzu, maka
lazimnya jirmiyah, lazimnya kebendaan itu adalah at-tahayyuz, bergabung. Bergabungnya itu apa? Bergabung, kita contohkan ini adalah jirmiyah, benda. Maka benda yang disebut dengan tangan ini maka terdiri dari beberapa gabungan. Berarti beberapa gabungan juz'iyah. Itu namanya tangan. Kemudian walazimul irdiyah. Dan lazimnya irdiyah adalah al-qiyamu bil ghairi, berdiri dengan sebab orang lain. Misalnya sifat kita manusia berbicara, maka bicara kita itu timbul kenapa? Karena berhajat kepada orang lain. Apa? Mulut, suara kita itu akan keluar dari mulut. Berarti suara kita, bicara kita itu menghajatkan kepada mulut. Menghajatkan kepada suara. Suara dari mana asalnya? Dari mulut. Mulut dari mana lagi? Dari pita suara dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itulah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari demikian. Walazimul kulliyah, dan lazimnya kulliyah itu adalah al-kibaru, besar. Bahagian yang kecil itu disebut dengan juz'iyah. Bahagian besarnya tangan. Maka berarti adalah juz'iyahnya berarti ada tulang, ada kuku, ada kulit, ada daging, ada jari. Itu namanya bagian kecilnya. Kalau kuliah misalkan batang tubuh kita, maka bagian kecilnya ada kepala, ada tangan, ada awak, ada batis. Tersusun semua itu maka menjadi kuliah namanya, keseluruhan. Walazimul juz'iyah, dan lazimnya juz'iyah dan lazimnya satu juzu itu as-sighar, kecil, ila ghairi dzalika, dan yang lainnya, dan sebagainya. Nah, jadi kita pahami kembali yang namanya jirmiyah itu pasti tersusun dari beberapa benda. Kalaunya irdiyah itu bergabung dengan orang lain, menghajatkan kepada orang lain. Kemudian kalau kulliyah itu adalah tersusun dari beberapa benda yang kecil. Kalau juz'iyah itu adalah benda-benda kecil, yang bila dikumpulkan benda-benda kecil itu akan membentuk satu kulliyah namanya. Nah, jadi mudah-mudahan santri dan santriwati bisa memahami yang demikian itu. Wa ma'nahu ay al-mukhalafati lil hawadith. Wa ma'nahu al-mukhalafati lima dzukir. Dan makna mukhalafah lil hawadithi annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadithi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyerupai, tidak ada yang menyamai dengan makhluknya. Jadi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita berpikir Allah Ta'ala sama dengan makhluknya, apa misalnya Allah Ta'ala bertangan, tapi tangan Allah Ta'ala beda dengan tangan kita, nah itu tetap salah namanya.
Allah Ta'ala tingginya kada sama lawan kita, tetap salah namanya. Kalau misalnya Allah meyakini Allah Ta'ala di atas, itu salah. Bapak Allah Ta'ala ada di mana? Qiyamuhu binafsihi. Allah Ta'ala berdiri sendiri. Maksud berdiri sendiri itu adalah tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan waktu. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَإِذَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي ذِهْنِكَ أَنَّهُ تَعَالَى إِذَا لَمْ يَكُنْ جِرْمًا وَلَا عَرَضًا وَلَا كُلًّا وَلَا جُزْءًا فَمَا حَقِيقَتُهُ. فَإِذَا maka apabila alqa syaitan membisikkan oleh syaitan fi zihnika di dalam pikiranmu annahu ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala idza lam yakun jirman bila tidak berupa benda wala aradan dan tidak berupa sifat wala kullan dan tidak berupa keseluruhan wala juz'an dan tidak berupa juzu pama hakikatuhu maka seperti apa hakikat Allah sebenarnya. Tentu kita terpikir seperti itu. Dan pikiran seperti itu adalah pikiran yang berasal dari syaitan. Mun Allah Ta'ala kada berbentuk, mun Allah Ta'ala kada banu, mun Allah Ta'ala kada banu. Nah kayak apa Allah Ta'ala? Itu adalah pikiran yang dilemparkan syaitan ke dalam pemikiran kita. Maka ketika kita terpikirkan seperti itu, maka apa jawabannya? Fakul, maka jawab olehmu fi raddi dzalika untuk menolak pemikiran itu. Apa jawabannya? La ya'lamullaha illallahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa huwa ta'ala laisa bijismin musawwarin wala bijawharin mahdudin muqaddarin. Nah maka jawabannya la ya'lamullah illallah, tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah. Kita kada kawa mengetahui bagaimana zat Allah Ta'ala itu. Yang kita ketahui zat Allah Ta'ala itu bersifat berbeda dengan makhluk. Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, na'udzubillah, kita termasuk orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau termasuk dalam kelompok mujassimah. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi la ya'lamullah illallah, tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah. Allahnya juga yang mengetahui. Kita kada kawa tahu bagaimana zat Allah Ta'ala itu. Tetapi kita harus meyakini Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Apa yang terlintas di pikiran kita bukan seperti itu. Apa yang kita pikirkan, oh Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya, jadi nengka ini. Apa yang kita pikirkan itu adalah makhluk. Apa yang kita pikirkan di dalam pemikiran kita itu adalah makhluk. Allah Ta'ala berbeda dengan apa yang di pikiran kita. Tidak sama Allah Ta'ala dengan ada yang di pikiran kita. Tetapi kita harus meyakini, wajib meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, dan adanya Allah Ta'ala itu qadim. Artinya tidak ada awalnya, dan sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan adanya Allah Ta'ala itu mukhalafah, berbeda dengan kita, dengan makhluk lainnya. Itu yang harus diyakini. La ya'lamullah illallah, tidak ada yang mengetahui zat Allah kecuali Allah sendiri. Wa huwas samiul basir. Ya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah apapun itu. Tidak ada yang menyamai Allah apapun itu. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bahjar. Kalau pang ada misalnya melajari kebah kita menyembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak juga, Allah Ta'ala kita kada melihat juga, ada mau nangka itu. Ada mau nangka itu, kita pikiran nangka itu. Jangan sampai kita umpatan orang yang jangan nangka itu. Kenapa? Karena orang itu kada bujur. Salah orang. Bapak kita menyembah nang kada kelihatan.
Apa kita menyembah nang kada terlihat, kadanya kada terlihat, terlihat benar. Apa di mana kita dapat melihat Allah Taala? Di ciptaannya. Inilah ciptaan Allah Taala. Oh, nang kayak ini sempurnanya ciptaan Allah Taala, nang kayak orang menciptakannya. Sempurnaan Allah Taala tidak ada batas. Kita kada kawa mengetahui. Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Bahwa Ta'ala, maka bermula Allah Ta'ala laisa bijismin musawwarin, tidak dapat digambarkan dengan jisim yang bisa digambarkan. Artinya apa yang terlintas, apa yang tertaswir, apa yang tergambar di pemikiran kita, tidak seperti itu jisim Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tidak seperti itu. Apa yang kayak apa? La ya'lamullah illallah. Nah, itu jawabannya. Wala bijauharin mahdud, dan tidaklah Allah dengan bisa digambarkan dengan benda yang terbatas oleh pemikiran, muqaddar, yang ditakdirkan oleh manusia. Kada kawan, Allah Ta'ala tidak bisa seperti itu. Allah Ta'ala tidak bisa kita pikirkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita memikirkan Allah Ta'ala nang kayak ini, Allah Ta'ala nang kayak ini, kada kawan. Karena itu adalah bukan hak kita. Hak kita hanyalah meyakini, kewajiban kita adalah hanyalah meyakini Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu benar-benar ada. Lanjutnya falaisa. Jadi itu pikirannya, bila ada terpikir kayak apa Allah Ta'ala itu, maka jawabannya laisa kamitslihi syai'un la ya'lamullah illallah. Bahwa Ta'ala laisa bijismin musawwar wala bijawharin mahdud muqaddar. Seperti itu jawabannya. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadits. Maka Allah Ta'ala itu tidak memiliki tangan, wala ainin, dan tidak memiliki mata seperti kita, wala udhunin, dan tidak memiliki telinga seperti kita, wala ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya, min sifatil hawadits, dari sifat Allah Ta'ala, dari sifat makhluknya yang baharu. Jadi Allah Ta'ala menyentuh kita tanpa memerlukan tangan. Allah Ta'ala melihat kita tanpa memerlukan mata seperti kita. Allah Ta'ala mendengar kita tanpa memerlukan telinga seperti kita. Dan Allah Ta'ala tidak sama dengan kita. Apapun itu dalam pemikiran kita tidak bisa disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi pada intinya adalah kita harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya, apapun itu. Apabila tergambar di dalam pemikiran kita, tertaswir atau terpikirkan di dalam pikiran kita Allah Ta'ala seperti ini, maka ingatlah itu adalah syaitan telah mempengaruhi kita untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama dengan makhluk. Padahal Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Hapus pikiran kita menyamakan, memikirkan Allah Ta'ala seperti makhluk. Jangan sampai kita terumpat-umpat kayak orang memikirkan Allah bisi tangan, bisi batis. Tidak seperti itu. Allah Ta'ala tidak memiliki, tidak perlu sampai seperti itu. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong kasih tahu bagi yang tidak ikut kali ini, bisa nanti kajiannya ditonton di link YouTube, di channel YouTube Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.